saya Anggreni Fitri, saya akan membahas tentang pembentukan badan-badan negara. Pada malam hari, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan, Presiden Soekarno, Wakil Presiden, dan lain-lainnya berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat menjadi anggota yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Dan disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. Saya Kidosmia. Jadi, melalui 3 sidang dilakukan oleh PPKI, sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 atau tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan dan membahas pembentukan presiden dan wakil, perumusan dasar-dasar negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu menyetujui pembentukan 12 kementerian negara dan 4 lembaga tinggi negara dan membagi wilayah atas 8 provinsi. Dan sidang ketiga pada tanggal 20 Agustus dan sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya yaitu di Jakarta. Saya Angelis Safriana. KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1445. Penelitian dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Ketua dan wakil KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua, Sutarjo Tato Hadi Kusumo sebagai wakil, Mr. Lato Hari sebagai wakil, Adam Malik sebagai wakil. Tujuan dibentuknya KNIP, Komite Nasional Indonesia, dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakannya sidang KNIP yang bertepatan di Gedung Balai Muslimi Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasakan penting karena rangka penegakan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Selanjutnya, Syahril dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP. Untuk menghadapi suasana genting, BPKNIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. Setelah dikeluarkannya maklumat nomor 10 itu, KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR meskipun hanya bersifat sementara. Yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dari materi tentang pembentukan badan-badan negara Indonesia. Maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang penyampaiannya, sesungguhnya kesempurnaan milik Allah semata. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum.